Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Ya, gimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Rizky? Alhamdulillah Bu Ika, baik juga nih. Bu Ika, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Iya. Oke Bu, pada coaching kita hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Atik dan bagaimana juga Bu Atik menjawab ataupun merespon pertanyaan dari Bu Ika. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Ika. Kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Rizky, untuk potensi yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah presensi atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif, dan selanjutnya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu Ika. Kemudian pertanyaan kedua, Bu Ika, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi atau disupervisi, Bu Ika? Baik Pak Rizky, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin Bu Atik nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi segala permasalahannya. Oke, terima kasih Bu Ika. Demikian ya, itu pra observasi atau pra supervisi kita kali ini. Silahkan nanti Bu Ika melakukan coaching dengan Bu Atik. Semangat ya. Siap Pak Rizky, terima kasih ya Pak atas segala kesempatannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atik. Waalaikumsalam, Wika. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Atik? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Wika? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Oh iya, Bu Atik, dengar-dengar Bu Atik ada yang ingin disampaikan atau ingin diceritakan begitu? Iya Bu, betul. Ada yang ingin saya sampaikan pada Bu Ika. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya waktu banyak ya Bu. Saya hanya ada waktu kurang lebih 15-20 menit untuk kita ngobrol santai. Semoga obrolan kita nanti menjadi obrolan yang sangat bermanfaat untuk disampaikan ya Bu. Begini Bu Ika, ini terkait dengan rekan-rekan guru kita di sekolahan kita. Menurut saya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kok tidak ada perubahan sekali dari guru-guru kita ketika menyampaikan materi. Mereka tetap menggunakan metode ceramah lagi. Itu kan tidak tidak kreatif ya Bu ya, istilahnya tidak ada perubahan yang dilakukan oleh guru-guru kita. Jadi mereka tetap menggunakan metode yang konvensional seperti itu loh Bu Ika. Padahal kan sekarang kan zamannya sudah zaman maju ya Bu Ika ya, teknologi sudah maju,
segala sesuatu, apalagi itu tentang pembelajaran Bu Ika. Harusnya kan guru-guru kita juga menggunakan teknologi yang maju Bu Ika, tidak hanya selalu bertumpu pada cara pembelajaran yang konvensional. Seperti itu Bu. Baik Bu Ati, dari yang Ibu sampaikan tadi, saya bisa menggarisbawahi bahwa permasalahan dari Bu Ati ini adalah terkait metode pembelajaran dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah Ibu ya, yang dirasa kurang variatif, begitu ya Bu? Iya, benar sekali Bu Ika. Menurut saya itu pembelajaran mereka itu, model pembelajarannya itu tidak kreatif, itu seperti itu Bu Ika. Ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Ati dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolahan kita Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi yang Bu Ati harapkan di sini adanya perubahan ya? Kira-kira perubahan seperti apa sih yang ingin Ibu dapatkan atau ingin Ibu capai? Ya, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian materi ataupun metodenya Ibu. Jadi model pembelajarannya biar lebih bervariatif. Misalnya saja kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren atau trending saat sekarang nih Bu. Jadi misalnya kita menggunakan aplikasi kuisis, pembelajaran kuisis seperti itu kan lagi marak ya Bu ya. Itu bagaimana kayaknya kok itu lebih menarik dan pembelajaran menjadi lebih bervariatif Ibu. Oke Bu Ati, dari yang Ibu sampaikan tadi, intinya pembelajaran yang lebih menggunakan pada variasi metode yang disesuaikan dengan kemajuan zaman ya Bu. Iya Ibu, Terkait benar. IT, Iya. kemudian terkait digitalisasi. Iya. Nah, itu dimana media saat ini itu bisa dikatakan adalah kondisi yang sangat ideal ya Bu. Iya, betul sekali Bu. Nah, terkait hal ini, kira-kira di sekolahnya Bu Ati itu terkait dengan level ya, kira-kira itu di level berapakah sekolah Ibu saat ini? Kalau menurut saya kok masih berada di level 5 Ibu. Karena di sini tuh banyak sekali guru-guru yang senior Ibu, yang mungkin kurang menggunakan metode pembelajaran yang up to date, dalam artian yang sedang tren seperti itu Ibu. Mesti masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional. Oke, intinya di level 5 ya Bu. Nah, kira-kira jika ingin ditingkatkan levelnya, di level berapakah yang ingin dicapai oleh Bu Atik terkait dengan perubahan di sekolah Ibu? Sepertinya kok kalau saya akan melakukan perubahan itu saya hanya bisa meningkatkan sampai ke level 7 Ibu. Kayaknya untuk level yang lebih tinggi belum bisa Ibu, masih sulit untuk diusahakan ke level yang lebih dari 7. Baik Ibu, intinya dari level 5 menuju ke level 7 ya Bu? Iya Ibu. Nah, terkait dengan itu, kira-kira usaha apa sih yang ingin Ibu Atik lakukan untuk dapat mencapai perubahan pada level tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan itu ya Bu. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tetapi mungkin juga semacam kegiatan mentoring atau pendampingan mungkin itu Bu yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Oke, mentoring ya Bu? Iya. Yang nantinya Ibu akan coba rencanakan atau pendampingan. Nah, kira-kira selain mentoring, adakah strategi lain yang sekiranya bisa Ibu terapkan dengan teman-teman atau rekan-rekan guru Ibu yang bisa membuat mereka nyaman atau bisa mereka terima? Menurut saya, mungkin kegiatan yang bisa saya lakukan itu adalah workshop Ibu. Tetapi untuk mengikuti kegiatan itu kan juga saya perlu berkonsultasi dulu Ibu dengan kepala sekolah ya Bu. Jadi kalau menurut saya mungkin karena kan juga workshop tentunya
memerlukan persiapan yang matang Ibu. Di samping memerlukan biaya, kita juga perlu narasumber yang handal, ya kan Ibu? Karena kan nanti audiens tidak tertarik kalau kita mengundang narasumber yang tidak berkompeten ya Ibu ya. Nah mungkin seperti itu Ibu. Tadi saya perlu konsultasi juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Betul sekali ya Bu Ati. Intinya Bu Ati merencanakan mentoring dan juga pelatihan atau workshop ya. Nah, dari kedua hal tersebut, kira-kira yang menurut Bu Atik untuk saat ini lebih nyaman untuk diterapkan atau direalisasikan itu yang mana ya Bu? Kalau menurut saya ya Bu Ika, sepertinya kok kegiatan mentoring atau pendampingan Bu. Karena tadi kalau kita lihat seperti tadi pertimbangan workshop, kayaknya lebih nyaman ke itu dulu kali Ibu, pendampingan atau mentoring. Baik Bu, intinya mentoring ya Bu? Iya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Ati memerlukan support, memerlukan motivasi, bantuan kah atau bagaimanakah untuk menempuh langkah mentoring tersebut? Ya jelas Bu, saya otomatis memerlukan bantuan ataupun dukungan dari pihak lain Ibu. Saya ingin mengajak kolaborasi, dalam artian saya akan melibatkan guru-guru yang menguasai IT Ibu untuk membantu kegiatan pembelajaran agar tidak monoton, hanya menggunakan pembelajaran yang konvensional. Luar biasa. Oke Bu Ati, intinya dalam melakukan mentoring nanti, intinya Bu Ati ingin dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, atau rekan kerja yang lainnya. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan? Saya pinginnya secepatnya Ibu, kalau bisa minggu depan Ibu bisa saya realisasikan keinginan saya, rencana saya. Jadi saya kepingin minggu depan saya bisa melaksanakan aksi tersebut Ibu. Mantap, bagus sekali Bu Atik, semangat sekali. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa sih yang didapatkan dari Bu Atik? Yang saya dapatkan itu adalah sepertinya ada perubahan, adanya bentuk perubahan dari kegiatan pembelajaran. Saya sudah menemukan cara bagaimana sih untuk bisa mengubah pembelajaran yang konvensional dengan rencana aksi yang akan saya lakukan Ibu. Oke, alhamdulillah Bu Ati sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan terkait dengan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu. Oke Bu, nanti saya tunggu kabar-kabarnya lagi ya setelah Ibu melakukan mentoring untuk dapat mendengarkan cerita pengalamannya dan hal lainnya. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sekian dulu ya Bu. Mudah-mudahan rencana Bu Atik untuk menerapkan mentoring bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan tercapai hasil maksud yang terbaik dan berjalan dengan baik. Ya Ibu, terima kasih Bu Ika. Ibu Ika sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh saya tentang bagaimana teman-teman saya atau rekan-rekan saya yang melaksanakan pembelajaran dengan konvensional. Terima kasih sekali Bu Ika. Bu Ika sudah memberikan masukan untuk saya dan saran untuk rencana yang lebih baik ke depannya. Sama-sama Ibu. Mungkin lain waktu kalau kita ada waktu bisa lebih bercerita lebih detail, dan manakala Bu Atik memerlukan atau butuh saya bisa langsung menghubungi saya ya Bu. Iya Ibu Ika, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semangat dan sukses buat Bu Atik. Terima kasih Bu Ika. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Bu Ika tadi sepertinya sudah melakukan coaching ya dengan Bu Atik ya. Sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca supervisi ini. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak Rizky, di coaching ini saya telah melakukan beberapa hal yang terkait dengan coaching,
Di antaranya dengan menerapkan alur tirta seperti menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali Bu Ati tadi untuk menceritakan segala permasalahan serta mencari dan menemukan solusi-solusinya. Nah, oke Bu Ika, menurut saya nih sebagai supervisor ya, yang berlebih tadi, proses coaching antara Bu Ika dengan Atik sudah berjalan dengan baik ya. Ya, Kemudian proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan Bu Ika juga berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Atik sehingga Bu Atik bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Kemudian tadi sudah dilakukan prinsip coachingnya berkaitan dengan pertanyaan yang terakhir nih Bu Ika. baik Pak. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Ika kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Oh, terkait itu, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga nanti kita dapat melakukan coaching yang lebih baik sesuai dengan alur dan ketentuannya. Seperti itu Pak Rizky. Oke, Bu Ika, keren sekali nih. Oke, semoga kedepannya Bu Ika bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Amin. Semoga supervisi kita kali ini bermanfaat buat kita. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu Ika. Sama-sama Pak Rizky. Salam Bu Atik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Rizky? Alhamdulillah sehat selalu. Bagaimana kabarnya Bu Atik? Alhamdulillah sehat juga Pak Rizky. Oh ya Pak Rizky, nanti Pak Rizky akan melakukan proses coaching ya hari ini ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Pak Rizky. Boleh Bu. Jadi nanti pada saat coaching antara Bapak dan Bu Ika akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Ika. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari Bu Ika. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan, dan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya ada komitmen, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum proses supervisi ini ada sedikit yang saya tanyakan. Boleh Bapak? Boleh sekali Bu, silahkan. Iya. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu dalam coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Ika. Ya, jadi Pak Rizky ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Pak ya. Ya, Bu. Yang terdiri dari yang pertama
kehadiran penuh atau presensi ya Pak ya. Kemudian yang kedua itu ada mendengarkan ya Pak ya. Iya. Mendengarkan, kemudian yang ketiga itu Bapak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, di antara ketiganya ya Pak ya, menurut Bapak kira-kira yang spesifik itu yang akan Bapak kembangkan itu pada kegiatan supervisi ini itu apa Pak? Oke, jadi yang lebih spesifik nanti yang akan saya kembangkan tentang mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Ika. Iya. Baik Bapak, jadi ada dua ya yang akan Bapak kembangkan, yang lebih spesifik, yaitu tadi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Kalau saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini itu saya akan melakukan coaching dengan Bu Ika agar Bu Ika mendapatkan solusi atas permasalahannya. Iya. Baik, jadi indikator ketercapaiannya menurut Pak Rizky adalah ketika Bu Ika sudah menemukan sendiri solusi ya Pak atas permasalahan Bu Ika. Kemudian baiklah Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Pak Rizky. Selamat melaksanakan coaching hari ini ya Pak. Semoga Bapak bisa melaksanakan coaching dengan baik dan Bu Ika juga bisa terbantu untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Terima kasih Pak Rizky, selamat melakukan coaching. Terima kasih Bu Ati. Assalamualaikum Bu Ika, gimana kabarnya Bu Ika nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizky. Alhamdulillah hari ini cukup baik dan sehat. Oke. Bagaimana kabar Pak Rizky? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu Ika, saya dengar kok katanya Bu Ika ingin menyampaikan sesuatu nih. Apa yang mau diceritakan sama Bu Ika? Silahkan. Iya Pak Rizky, saya ingin berbagi cerita tentang permasalahan saya yang ada di sekolah ini. Oke, nanti kurang lebih ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Ika ya. Silahkan nanti Bu Ika menceritakan permasalahannya. Baik Pak Rizky, seperti ini Pak Rizky, di sekolah saya ini, saya itu memperhatikan, saya melihat bahwa siswa-siswi di sini itu dalam proses pembelajaran itu banyak yang merasa boring atau bosen Pak. Nah, untuk belajar di kelas atau di sekolah ya, karena yang saya amati bahwa rekan-rekan guru yang mengajar di sini dalam proses pembelajarannya itu masih monoton, masih metode konvensional ya, seperti ceramah, seperti memberikan tugas dan sebagainya. Itu yang saya amati mungkin membuat siswa merasa bosan atau boring ya. Padahal teman-teman guru itu sebenarnya bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah ini Pak. Artinya banyak sekali yang bisa digunakan oleh mereka dalam proses pembelajaran. Misalkan di sini tersedia sekali banyak LCD, kemudian laptop dan sebagainya. Namun teman-teman itu kurang memaksimalkan, kurang memanfaatkan sarana prasarana itu. Artinya mereka kurang inisiatif lah Pak terkait dengan media pembelajaran yang ada di sekolah untuk bisa dimanfaatkan lebih baik. Nah, sehingga dengan seperti itu banyak siswa yang merasa bosan dan enggan semangat untuk proses pembelajaran. Seperti itu Pak Rizky. Ya, bisa saya tangkap dari ceritanya Bu Ika. Berarti intinya itu di sana pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu kurang bervariatif ya, sehingga siswa menjadi bosan. Betul, Nah. betul sekali Pak. Oke, Bu Ika, kira-kira apa nih yang ingin Bu Ika dapatkan dari percakapan kita kali ini nih? Baik Pak Rizky, untuk pembelajaran yang dengan berceramah gitu-gitu dengan siswa, saya ingin di sini ada pembelajaran biar siswa tidak malas atau tidak boring. Jadi saya ingin mereka itu enggan atau antusias untuk belajar lebih
semangat di sekolah. Intinya saya ingin ada perubahan gitu loh Pak, biar sedikit terlihat ada signifikan, tidak terlalu signifikan, namun ada perubahan dalam cara pembelajaran dengan metode-metode yang sesuai dengan model pembelajaran yang saat ini banyak sekali memanfaatkan media yang ada di sekolah. Seperti itu Pak Rizky. Oke Bu Ika, jadi Bu Ika ingin adanya perubahan ya Bu ya, perubahan dari rekan-rekan Bu Ika, di mana rekan-rekan Bu Ika itu masih mengajar dengan cara yang konvensional. Nah, kira-kira nih cara mengajarnya itu bagaimana biar Bu Ika itu bisa mengubah mereka itu, caranya bagaimana sih? Gini Pak, terkait dengan perubahan yang ingin saya tuju agar lebih baik untuk sekolah ini, saya ingin di situ ada penggunaan metode-metode dengan juga memanfaatkan media yang ada di sekolah ini Pak, sarana prasarana. Jadi dengan memanfaatkan media dan sarana prasarana yang ada di sekolah ini secara maksimal, nanti diharapkan itu bisa memotivasi, bahkan bisa mendesain terkait dengan metode pembelajaran kepada siswa. Oke, berarti pembelajaran yang bervariatif, baik itu dengan metode ataupun alat-alat yang digunakan. Nah, kalau melihat dari pembelajaran yang ada di sekolah Bu Ika nih, kira-kira levelnya itu sekarang udah sampai level berapa Bu? Kalau berdasarkan saya amati di sekolah saya ini baru level 5 Pak, ya di level 5, karena ya seperti itu, masih banyak beberapa guru yang masih belum bisa memanfaatkan media yang ada di sekolah ini, karena secara jumlah guru yang di sini itu kan biasa ada yang usia senior, ada yang junior, jadi masih banyak terkontaminasi dengan metode-metode yang zaman dulu. Oke. Nah, kira-kira dari cara yang Bu Ika akan lakukan nanti, itu Bu Ika menginginkan tuh sampai level berapa sih yang Bu Ika inginkan nanti dari rekan-rekan guru Bu Ika itu? Kalau saya sih untuk kedepannya jika ada perubahan itu ke level 7 dulu Pak. Ya, artinya dari 5 ke level 7 minimal ada perubahan di level 7, karena di sini gitu Pak, biar ada guru yang sadar kemudian antusias untuk proses pembenahan dalam proses pembelajarannya. Oke. Nah, kalau begitu langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan guru Bu Ika itu seperti apa sih yang akan Bu Ika lakukan tuh? Mungkin langkah yang pertama yang akan saya lakukan adalah mendiskusikan Pak terkait dengan permasalahan tersebut kepada rekan-rekan guru atau rekan sejawat yang mungkin mereka ingin adanya perubahan dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin akan memotivasi saya untuk melakukan adanya pendampingan, terus bisa juga melakukan mentoring. Seperti itu Pak Rizky. Oke, berarti Bu Ika akan melakukan mentoring ya Bu ya. Nah, selain mentoring nih Bu, apakah ada strategi lain nih yang akan Bu Ika lakukan untuk melakukan perubahan buat rekan-rekan guru Bu Ika tadi? Sepertinya ada Pak, dengan cara mengikuti pelatihan atau workshop. Mungkin seperti itu Pak, selain mentoring. Ya, oke, berarti selain mentoring juga ada workshop ataupun pelatihan ya, yang kira-kira akan dilakukan dengan nyaman. Kemudian strateginya bagaimana itu kalau Bu Ika akan melakukan mentoring ataupun workshop yang akan disampaikan nanti? Seperti ini Pak Rizky, kayaknya nanti lebih ke mentoring dulu Pak, karena kalau kita menerapkan yang kedua dengan workshop atau pelatihan itu sepertinya membutuhkan persiapan yang cukup lama. Karena kan workshop atau pelatihan itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Kita juga ada persiapan terkait dengan persiapan sumber anggaran, kemudian narasumber,
dan hal-hal lain. Jadi biar proses workshop atau pelatihan itu bisa maksimal. Jadi sepertinya yang lebih diterapkan paling utama mentoring dulu Pak Rizky. Mentoring ya, BPK akan melakukan mentoring terlebih dahulu karena itu dirasa lebih efektif. Nah, Bu Ika apa sanggup melakukan itu sendiri? Apa Bu Ika perlu bantuan dari teman atau bagaimana? Kalau saya sendiri sih kurang apa ya Pak, kurang tepat ya. Mungkin saya akan membutuhkan bantuan dari teman dengan cara berkolaborasi. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman salah satu guru yang cukup jago dalam ilmu IT Pak, mungkin dalam digitalisasi. Mungkin dengan beliau saya bisa berkolaborasi untuk proses pelaksanaan mentoring. Oke, berarti Bu Ika melakukan mentornya dengan kolaborasi dengan guru lain. Betul Karena kan sekali. nggak mungkin Bu Ika akan melakukan sendirian ya. Iya. Nah, sekarang ini sudah di penghujung dari percakapan kita nih Bu. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Berarti seperti ini Pak Rizky, dari percakapan kita dari awal sampai hari ini, saya sedikit ada gambaran terkait bagaimana sih cara saya atau strategi saya untuk menuju ke perubahan terkait dengan permasalahan di sekolah ini, khususnya terkait dengan proses pembelajaran, sehingga dapat berdampak pada rekan-rekan guru sini, termotivasi juga untuk ada perubahan dalam pembelajaran, terutama dalam penyampaian materi terhadap siswa. Mungkin nanti yang saya ambil itu adalah dengan cara mentoring, sehingga dengan begitu bisa dapat segera dilaksanakan. Nah, oke, Bu Ika sangat inspiratif sekali nih Bu Ika. Saya udah nggak sabar nanti nunggu cerita dari Bu Ika setelah melakukan mentoring dengan rekan-rekan guru, hasilnya seperti apa. Oke Bu Ika, mungkin sudah kita cukupkan ya percakapan kita kali ini. Lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Bu Ika ya. Siap Pak Rizky. Terima kasih ya Pak Rizky atas kesempatannya, atas waktunya. Setelah kita berdiskusi, bercerita, saya lebih semangat, insya Allah lebih termotivasi dan dapat menemukan solusi yang terbaik untuk perubahan di sekolah kita ini. Seperti itu, terima kasih banyak Pak Rizky. Oke, ya sama-sama. Semangat ya. Salam semangat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Rizky, tetap semangat ya Pak Rizky ya. Iya, Bu Atik semangat sekali nih. Iya, bagaimana tadi kegiatan coachingnya? Ya, alhamdulillah coachingnya udah berjalan dengan baik dan lancar tadi dengan Bu Ika. Alhamdulillah. Nah, setelah Pak Rizky melakukan kegiatan coaching, saya ada sedikit pertanyaan ini Pak. Yang akan saya tanyakan pada Pak Rizky yaitu pertanyaan apa sih yang pertama Bapak ajukan kepada Bu Ika? Oke, tadi selama coaching saya melakukan dengan alur tirta ya Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menanyakan terkait dengan untuk menemukan solusi permasalahan dari Bu Ika. Ya, baik, berarti Pak Rizky sudah berhasil ya tadi melakukan proses coaching dengan alur tirta dan sesuai apa yang sudah diterapkan dalam alur tersebut. Nah, ini Pak Rizky ada beberapa catatan tadi. Pak Rizky memang sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada Bu Ika, kemudian juga mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ika. Nah, Pak Rizky juga tadi sudah mengarahkan agar Bu Ika bisa menemukan rencana aksi atas permasalahan yang dia alami. Kemudian juga Bu Ika berusaha untuk menemukan kira-kira rencana aksi apa ya yang bisa Bu Ika lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bu Ika. Pak Rizky juga sudah bertanggung jawab mengarahkan Bu Ika, kemudian Pak Rizky juga sudah melaksanakan tadi kehadiran penuh sudah dipenuhi oleh Pak Rizky,
Kemudian Pak Rizky juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ika. Sangat luar biasa ini Pak Rizky ini, bisa dijadikan inspirasi ini buat coaching yang berhasil ini ya Pak Rizky. Dan saya berharap Pak Rizky semoga tidak hanya ketika coaching menghadapi masalah yang dihadapi oleh Bu Ika bisa berhasil, tetapi Pak Rizky juga bisa berhasil ketika melakukan coaching dengan rekan-rekan guru yang lain yang mungkin juga membutuhkan membutuhkan suatu kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Rizky. Nah, baiklah Pak Rizky, sebelum kita menyudahi pembicaraan kita hari ini, saya ingin bertanya ini Pak, untuk bagaimana istilahnya itu kompetensi yang akan Bapak kembangkan untuk kegiatan coaching berikutnya. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan memahami tentang alur tirta lebih dalam lagi untuk melakukan coaching selanjutnya. Supaya apa? Supaya coaching selanjutnya itu akan menjadi lebih baik lagi. Itu Bu. Wow, luar biasa sekali nih Pak Rizky ini. Wow, guru muda yang benar-benar penuh potensi nih Bapak ini. Jadi luar biasa tadi Bapak sudah mendalami ya tentang alur tirta. Jadi Bapak bisa memberikan satu rencana aksi yang baik yang bisa dengan perhitungan waktu dan juga kemungkinan berhasil rencana aksi yang dilakukan oleh Ibu Ika. Terima kasih Pak Rizky, sukses selalu. Semoga Pak Rizky bisa melakukan coaching berikutnya kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Terima kasih Pak Rizky sekali lagi dan sukses untuk Pak Rizky. Terima kasih Bu Atik. Oke. Kalau sih kita berkata taringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Ati hari ini? Alhamdulillah seperti yang Ibu Ika lihat sehat Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Baiklah Ibu Ati, pada kesempatan ini apakah Bu Ati benar akan melaksanakan coaching? Betul Ibu. Di sini saya nanti akan menjadi observernya ya Bu. Nanti saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti saat Ibu Atik melaksanakan coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan bagaimana sih nanti Ibu dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Rizky dengan kata kunci yang akan disampaikan, dan bagaimana pula nanti Pak Rizky dalam menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Atik. Jangan lupa ya Bu, nanti pada saat proses coaching nanti Ibu menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu Atik. Silakan Ibu. Oke, dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Ibu Atik? Ya, begini Bu Ika, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presensi. Yang kedua yaitu mendengarkan ya Bu ya, dan yang ketiga itu ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang otomatis akan saya sesuaikan dengan kata kunci yang disampaikan oleh atau dalam aturan alur tirta itu. Oke Bu Ati, dari 3 kompetensi tadi nih, kira-kira kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik? Iya. Jadi dari 3 kompetensi itu yang ada, saya akan lebih spesifik pada kompetensi mendengarkan penuh itu. Karena dengan mendengarkan penuh itu saya
bisa merasakan kehadiran saya dalam coaching tersebut. Jadi melalui kegiatan mendengarkan penuh, kemudian saya lanjutkan dengan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Ati, saya lanjutkan ya Bu. Ya, Kemudian indikator apa sih yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Atik dalam proses coaching agar indikator ketercapaian ini dapat tercapai? ya. Menurut saya indikator ketercapaian saya itu akan saya lihat apakah Pak Rizky itu sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan juga apakah Pak Rizky memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya yang harus dilakukan. Baik Ibu, mungkin pertanyaan dari saya itu dulu sebelum Bu Atik melakukan coaching, dan semoga saat nanti melaksanakan coaching Ibu selalu ingat ya Bu hal-hal tadi yang sudah saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat melakukan coaching ya Bu, semoga lancar, sukses, dan semoga mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Baik Bu Ika, terima kasih. Sama-sama. Oke. Dimatikan. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam, Bu Bagaimana Atik. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu Bu Atik. Bagaimana kabarnya Bu Atik? Alhamdulillah, seperti yang Pak Rizky lihat, Oke. saya selalu sehat. Alhamdulillah. Oh ya Pak Rizky, katanya ada yang mau dibicarakan ya? Iya nih Bu, saya nanti minta waktunya Bu Atik ya. Ya bisa. Ya, saya ingin menyampaikan, menceritakan sesuatu pada Bu Atik berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya nih Bu. Saya amati guru-guru di sekolah saya itu pembelajarannya kok masih monoton. Itu menjadikan anak-anak itu bosen ya, pembelajarannya kurang bervariatif. Kemudian guru juga kurang beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Begitu Bu Atik masalahnya. Baik Pak Rizky, jadi Pak Rizky ingin menyampaikan sesuatu bahwa Pak Rizky ingin agar rekan-rekan Pak Rizky itu bisa menyampaikan materi pembelajaran secara lebih bervariasi, seperti itu apa ya Pak Rizky? Itu betul sekali. Iya, jadi dari perbincangan kita ini, perubahan apa yang ingin Pak Rizky lakukan? Saya mengharapkan perubahan dalam metode ataupun model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif lah Bu. Karena apa? Karena metode pembelajaran sekarang itu sudah banyak sekali tuh, ya sudah tidak monoton seperti ceramah itu sudah membosankan buat murid. Nah, jadi harapan saya itu guru-guru juga melek teknologi. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menyenangkan buat siswa ya. Jadi siswa tidak monoton ketika diajar. Begitu Bu. Ya, jadi intinya itu Pak Rizky ingin ketika menyampaikan materi itu rekan-rekan guru itu lebih bervariasi, seperti itu ya Pak Rizky ya. Betul sekali. Iya. Nah, dengan melihat kondisi seperti itu, menurut Pak Rizky, rekan-rekan guru Pak Rizky itu di antara level 1, angka 1 sampai 10, itu kira-kira rekan-rekan Pak Rizky itu berada di level berapa? Kalau saya rasa sih masih di level 5 ya Bu, karena apa? Di sekolah saya itu masih mendominasi guru-guru senior ya, di mana beliau masih mengajar menggunakan ceramah begitu Bu. Iya. Oh, berarti untuk saat ini itu masih di level 5 ya Pak? Nah, kalau misalnya ini Pak Rizky akan melakukan perubahan. Nah, kira-kira dari perubahan yang akan dilakukan oleh Pak Rizky itu menjadi level keberapa Pak Rizky? Ya, saya harap sih, saya inginnya nanti minimal itu menjadi level 7 ya Bu, karena itu kan sudah cukup baik. Mengingat apa? Mengingat guru-guru di sini masih banyak yang senior begitu Bu. Nah,
Jadi dari level 7 yang Pak Rizky inginkan, perubahan itu, kira-kira Pak Rizky punya rencana aksi apa itu? Oke, jadi saya punya rencana aksinya, saya akan melakukan pendampingan dan mentoring. Karena apa? Karena rekan-rekan guru di sekolah saya itu senior-senior. Kalau mereka beliau-beliau itu hanya diberikan tutorial, itu akan sangat susah. Nah, lebih baik ketika praktek langsung saya mendampingi dan mentoring pada beliau-beliau tersebut. Iya. Gitu. Jadi Pak Rizky akan memilih mentoring, tetapi coba selain kegiatan mentoring atau pendampingan yang akan Pak Rizky lakukan, kira-kira ada cara lain atau tidak, Pak? Sebenarnya banyak cara ya, Bu. Ya, seperti kita mengadakan workshop atau pelatihan. Ya. Cuma kalau melakukan workshop atau pelatihan itu kan harus ada biaya yang dikeluarkan dari pihak sekolah, karena tentunya benar. kan mengundang narasumber-narasumber yang ahli dalam bidang tersebut. Nah, itu kemungkinan kedepannya juga akan dilakukan. Hanya saya akan berkonsultasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, begitu. Iya. Ya, jadi intinya dari beberapa alternatif cara Pak Rizky memilih mentoring ya, karena mungkin atau pendampingan, karena mungkin dengan melihat workshop yang harus dilakukan, mungkin perlu persiapan yang matang dan juga harus perlu dikonsultasikan dengan kepala sekolah ya. Betul, Ibu. Ya berarti begini Pak Rizky, dari kegiatan metode mentoring atau pendampingan yang akan Bapak Rizky lakukan, kira-kira Pak Rizky memerlukan dukungan dari pihak lain atau tidak? Pastinya itu, kalau saya perjalanan sendiri itu tidak mungkin. Saya pasti akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan saya, di mana rekan-rekan saya tersebut itu yang mumpuni dalam bidang IT ataupun dalam pembelajaran. Mereka biasanya membuat proyek-proyek pembelajaran yang mengasihkan. Ya, iya. Berarti intinya nanti Pak Rizky tetap akan ketika melaksanakan aksi tersebut, Pak Rizky akan menghadirkan kolaborasi dengan rekan-rekan Pak Rizky. Betul sekali. Iya, bagus sekali Pak Rizky. Nah, baiklah Pak Rizky, di ujung pembicaraan kita, di akhir sesi pembicaraan ini, saya tidak sabar lagi nih Pak Rizky, ingin mendengar cerita-cerita Pak Rizky nanti tentang aksi yang akan Pak Rizky lakukan. Siap. Iya, apakah nanti Pak Rizky berhasil atau tidak? Saya benar-benar penasaran nanti Pak Rizky. Baiklah Pak Rizky, dari perbincangan yang kita lakukan, kira-kira apa gambaran yang Pak Rizky dapatkan? Oke, jadi gambaran yang saya dapatkan itu ya, bagaimana saya bisa mengubah proses pembelajaran agar menjadi lebih bervariatif lagi, Bu, tidak monoton, tidak pembelajaran yang konvensional lagi, begitu. Iya. Baiklah Pak Rizky, mudah-mudahan di lain waktu setelah Pak Rizky melakukan supervisi atau coaching, nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak Rizky. Semoga Pak Rizky bisa ngobrol lebih intens dengan saya, kita bisa bertukar pengalaman apa yang sudah Pak Rizky lakukan. Sukses selalu ya Pak Rizky. Iya, sama-sama Pak Rizky. Assalamualaikum. Sorry, cek. Alhamdulillah ya Bu Ati, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saya sebelum melakukan coaching sempat menanyakan beberapa tentang indikator tercapaiannya ya Bu. Nah, dari indikator itu apa sih yang diinginkan oleh Bu Atik sebelum melakukan coaching? Apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Bu Atik terkait dengan indikator tersebut? Iya. Baik Ibu Ika, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching, kemudian saya juga sudah menyelesaikan proses coaching tersebut. Begini Bu Ika, tadi ketika saya melakukan proses coaching, saya menggunakan alur Tirta. Ya, ya, saya sudah menanyakan tujuan sebelum saya melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi masalah kepada Pak Rizky atau apa yang dihadapi oleh Pak Rizky. Kemudian juga terkait dengan permasalahannya tersebut, saya juga sudah menanyakan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga saya meminta kepada Pak Rizky untuk bisa mempertanggungjawabkan
tindakan yang nanti akan diambil oleh Pak Rizky. Baik Ibu Ati, menurut saya sebagai observer tadi itu Bu Atik sudah cukup bagus sekali ya yang dalam menjalankan proses coaching sesuai dengan alur tirta, di mana tadi Ibu Atik sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada Pak Rizky. Iya Ibu. Bahkan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot sehingga coaching ini tadi bisa menemukan suatu solusi yang terbaik ya, seperti ini. Kemudian coaching ini juga berbuah pada suatu penerapan untuk prinsip coachingnya. Selamat ya Bu Ati. Di sini sebelum saya akhiri ada satu lagi pertanyaan buat Ibu Ati. Iya Ibu, silahkan. Terima kasih. Pertanyaan gini Bu Ati, setelah melakukan coaching ini tadi kompetensi apa sih yang ingin Ibu Ati kembangkan? Iya, begini Bu Ika, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi setelah tadi saya melaksanakan coaching adalah saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan mengajukan pertanyaan berbobot tersebut dengan disesuaikan ya Bu Ika, disesuaikan dengan kata kunci yang disampaikan oleh Pak Rizky, sehingga saya dapat menggali informasi yang lebih dalam dari Pak Rizky, dan saya juga bisa mengarahkan Pak Rizky dalam menemukan solusi ataupun jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Rizky. Luar biasa sekali nih Bu Atik ya. Padahal tadi benar-benar sudah menerapkan yang namanya alur tirta. Ya, ini sudah terlihat sekali bahwa Bu Atik itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa berbobot, sehingga tadi saya lihat responnya itu dalam menyampaikan sudah sesuai dengan harapan. Seperti itu. Memang luar biasa ini Bu Ati. Saya pingin sebenarnya menggali lebih dalam lagi sehingga nanti bisa tahulah pengalaman-pengalaman dari Bu Ati. Semoga ke depan kita bisa bertemu lagi ya Bu, dan kita bisa berbagi pengalaman. Kiranya itu saja Bu Atik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bu Atik. Terima kasih juga Bu Ika sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Saya sangat berterima kasih sekali. Akhirnya saya bisa membantu Pak Rizky untuk bisa menemukan kembali solusi dari permasalahan beliau. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama Ibu Ati. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.